Salam olahraga. Jaya. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Pada hari ini kita akan membahas perubahan Undang-Undang SKN atau Sistem Keolahragaan Nasional. Pada kesempatan ini kita akan menghadirkan 3 narasumber berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana kita menampilkan 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Taufik Yudi Mulyanto, MPD, Ketua Korpi. Beliau kemarin ikut diundang oleh Komisi 10 untuk menyampaikan sejumlah pendapat tentang rencana perubahan Undang-Undang SKN pada tanggal 31 Agustus ya Pak. Kemudian yang kedua, kita mengundang Pak Gede Sarjana. Dia adalah Wakil Ketum KONI DKI yang sudah berulang kali menyusun rencana amandemen dan segala macam dengan menghadirkan KONI daerah. Dan yang ketiga, Bapak RBJ Bangkit adalah pemerhati hukum olahraga. Beliau ini juga pernah menjadi anggota BAORI, begitu Pak Bangkit ya? Siap. Baik, kepada narasumber diminta untuk menyapa pemirsa dulu, memperkenalkan diri. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Yudi Mulyanto dari Forum Olahraga Pendidikan Indonesia. Senang sekali bergabung dengan dialog sportif yang diselenggarakan oleh KONI DKI Jakarta. Terima kasih Pak Gede. Silakan, halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKI Jaya. Silakan, Nama Pak. saya Gede Sarjana, Wakil Ketua KONI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih pada kesempatan ini kami diundang untuk berbagi apa yang pernah dilaksanakan dalam amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 mengenai SKN. Terima kasih. Pak Bangkit, silakan. Halo, selamat siang. Nama saya RBJ Bangkit SHMH CLA. Kapasitas saya sebagai pemerhati hukum olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Pak Taufik yang kemarin sudah hadir di Komisi 10 menyampaikan sejumlah pandangan tentang olahraga. Di dalam SKN itu ada 3 ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Taufik tentang olahraga pendidikan. Apa saja kemarin yang disampaikan ke Komisi 10, Pak Taufik? Silakan. Baik, terima kasih Pak Markon, Pak Gede, Pak Bangkit izin. Dalam olahraga, dalam Undang-Undang Nomor 3 ini Sistem Keolahragaan Nasional, ditambah lagi barangkali satu lagi Pak Markon, walaupun ini menjadi bagian khusus juga, yaitu olahraga disabilitas. Oh, iya. Rasanya ini memang perlu diperdalam lagi, tapi itu punya ruang lingkup sendiri. Iya. Dan kemudian ada juga tambahan lagi yang juga sedang dibahas atau pernah diungkapkan lah oleh komunitas, yaitu olahraga tradisional. Jadi tadi yang Pak Markon bilang 3 memang benar sekali, dan kemudian bisa berkembang juga menjadi 5, yaitu tadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat, olahraga disabilitas, dan olahraga tradisional. Khusus tentang olahraga rekreasi dan masyarakat ini sedang dicoba penamaannya. Sebetulnya benar yang Pak Markon bilang olahraga rekreasi, tapi kalau rekreasi kan kesannya hanya sekedar rekreasi saja. Padahal kalau kita melihat misalnya barongsai itu juga masuk dalam olahraga rekreasi, dia harus benar-benar berlatihnya secara all out. Kemudian ada skateboard, ada BMX, ada ekstrim gitu ya. Itu kan benar-benar harus berlatih secara fokus, disiplin, dan juga sama seperti olahraga lainnya. Nah, dalam kaitan olahraga pendidikan, saya kemarin menyampaikan bahwa ada beberapa problem besar yang ada di dalam lingkup olahraga pendidikan yang sebetulnya suka atau tidak suka, mau tidak mau berkait dengan olahraga prestasi itu sendiri. Ya, kita namakan saja lah olahraga pendidikan, ya olahraga yang di lingkungan pendidikan. Ya. Nah, kalau kita lihat sampai seberapa jauh sih sudah terlaksana ini dengan optimal.
kalau memang itu olahraga di lingkungan pendidikan, kita tidak mengatakan pendidikan jasmani ya, dalam kegiatan intrakurikuler. Kita berbicara tentang ekstrakurikuler dan kokurikuler, Pak. Artinya ekstrakurikuler di luar jam pelajaran, kokurikuler di luar sekolah, tapi masih dalam lingkup pendidikan. Ekstrakurikuler kita lihat saja lah sekarang ini. Apakah semua sekolah atau berapa banyak sih sekolah yang masih menyelenggarakan kelas meeting? Yang ada di pertandingan atau di pelajaran pendidikan jasmani yang mau tidak mau menyangkut dengan olahraga lah. Mulai dari basketnya, mulai volleynya, bahkan mulai dari atletik yang sederhana larinya, catur bisa jadi gitu ya. Berapa banyak sekolah yang menyelenggarakan itu? Nah, apakah itu, saya pikir apakah itu kalau diabaikan begitu saja sayang gitu Pak. Karena anak-anak juga butuh ekspresi dan lebih lagi adalah butuh berjuang dia, butuh untuk bersama, butuh untuk bisa meraih kemenangan, menerima kemenangan atau juga menerima kekalahan. Itu satu. Lalu pertandingan antar sekolah yang di kecamatan, seberapa banyak nih terlaksana? Rasanya hampir tidak ada. Yang membawa nama sekolah ya, bukan membawa nama wilayah antar kelurahan gitu, bukan. Sehingga pada gilirannya kita bertanya saja, di puncaknya di nasional pernah ada nggak pertandingan olahraga yang membawa nama sekolah sehingga juaranya adalah SMA 1 Jakarta. Juaranya adalah SMA 7 Surabaya gitu ya. Hampir tidak ada. Beda dengan Popnas ya. Kalau Popnas kan itu sudah dalam lingkupnya memang olahraga prestasi yang pembibit levelnya memang dari sisi pembibitan pemasaran. Itu satu. Yang kedua, di olahraga pendidikan ini kita kenal sebetulnya dulu ada O2SN. Sekarang berubah namanya Pak menjadi KOSN, kejuaraan olahraga siswa nasional, karena kata-kata olimpiade ini sebagai gambaran, sebagai pembelajaran buat kita juga. Kata-kata olimpiade itu sudah miliknya IOC, tidak boleh digunakan oleh yang lain. Makanya tidak boleh lagi ada olimpiade matematik, olimpiade olahraga, tidak boleh. Nah, pertanyaan sederhana itu kan KOSN itu sebetulnya untuk kegiatan pembelajaran dalam lingkupnya minat bakat. Nah, sampai seberapa jauh pembinaan minat bakat ini yang diwujudkan dalam bentuk kejuaraan, dalam bentuk kompetisi, itu juga menyambung dengan pembelajaran di sekolah. Ini ada unik nih Pak Markon dan teman-teman yang lain. Di tingkat nasional itu hanya ada 5 cabang dalam KOSN. Itu pun cabang olahraga perorangan. Padahal bola basket diajarkan di sekolah, di pendidikan jasmani. Bola voli diajarkan, bola besar diajarkan, bola kecil diajarkan, tidak ada. Berarti ini kan tidak nyambung. Nah, menurut teman saya memang ini menjadi kata kunci penting olahraga pendidikan itu ya ditata juga mulai dari tingkat paling bawah. Sehingga itu akan memberikan sumbangsi kepada olahraga prestasi itu sendiri. Belum lagi nanti ada perlu juga sinergi Pak. Sinergi baik yang ada di lingkungan Dikbud, ada di lingkungan Kemenpora, dan satu lagi dengan Kemenak. Karena di Kemenak ini ada pos penas Pak. Ya, ada pekan olahraga pondok pesantren. Yang uniknya, ya kalau kita juga harus objektif menyampaikan, kadang-kadang yang bertanding bukan anak-anak santri, anak-anak PPLP atau ada anak-anak klub gitu ya, bukan yang di santri. Padahal kan kita ini bukan membangun prestasi, tapi membangun komunitas untuk berolahraga. Saya rasa memang olahraga pendidikan penting harus dibahas, karena disitulah nanti akan memunculkan semangat berkompetisi dan tentunya nanti bibit-bibit atlet yang akan disumbangkan kepada KONI, ke klub maupun kepada perkumpulan cabang olahraga. Baik Itu, Pak. Pak, tadi kalau saya baca USKN itu sudah ada sebenarnya Paralimpik di dalamnya. Ya. Itu nyantelnya kemana selama ini? Nah, Paralimpik ini sebenarnya kan seperti Olimpiade, tapi untuk teman-teman kita yang disabilitas. Dan itu menurut teman saya sudah tertata rapi. Masuk kemana di antara tiga ini, pendidikan, rekreasi, prestasi? Itu tersendiri, disabilitas. Ya? Oh, disabilitas sendiri. Organisasinya pun sendiri Pak, namanya NPC, National Paralympic Committee. KONI-nya itu namanya NPC. Di tingkat Asia ada APC, Asian Paralympic Committee. Di tingkat dunia ada internasional. Dan itu sebetulnya sudah tertata rapi. Tinggal di kita ini tantangannya adalah apakah benar NPC daerah ini punya pengprov kayak di cabang olahraga yang KONI ada pengprov NPC atletik, renang. Ini sekarang masih langsung bergantung di tingkat pusat. Belum ada di daerah-daerah. Barangkali DKI punya pembinaan yang lebih baik, tapi belum sampai punya itu. Bayangkan, belum punya NPC bola basket, belum ada. Padahal pertandingannya ada di tingkat Asian Games. Padahal tingkat dunia ada. NPC bulu tangkis belum ada. Nah, untuk sementara memang ditampung oleh NPC daerah bekerja sama dengan
dispora pemerintah daerah setempat ya. Saya rasa ini memang spesifik tersendiri dan sebetulnya ini prestasi juga Pak. Penanganannya sama dengan olahraga prestasi pada umumnya karena butuh juga gizi, butuh juga psikologi, butuh juga kedokteran olahraga, butuh teknik walaupun dengan berbagai macam disabilitas yang ada Pak. Jadi setelah dia melepaskan diri dari KONI itu langsung dibuat tanggung jawab Dispora ya Pak? Terpisah sendiri Pak, NPC. Oh, Terpisah sendiri. Sama kayak KONI, dia juga berafiliasi ke Dispora juga, unsur pemerintahnya. Sama, seperti prinsipnya sama. Di daerah kayak kita di KONI provinsi, ada NPC daerah juga. Di tingkat pusat juga ada NPC, menyantolnya kepada langsung pada sebetulnya pada tingkatan Asia ya, internasional. Tapi tentu pemerintah punya tanggung jawab. Karena ini merupakan bagian dari warga negara yang juga harus diurus lah. Baik Pak Taufik. Saya mau nyapa dulu nih para penonton, ada Yon Rizal, ada Dewi, Tri, siapa lagi tuh? Muhammad 57. Selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Gede. Pak Gede, USKN ini dari dulu terlihat ada yang kurang gitu, sehingga Pemprov itu bukan hanya DKI tetapi hampir seluruh Indonesia itu ingin menyampaikan aspirasinya untuk ada perubahan gitu ya. Nah, di DKI sendiri juga ada berapa kali mengumpulkan teman-teman Pemprov daerah di Kaupus ya. Udah 2 kali kalau nggak salah, satu dulu di Le Meridian dan kedua di Cempaka Mas. Sebenarnya di mana yang kurang terasa dalam USKN ini Pak Gede? Baik, terima kasih Pak Margot. Kalau saya melihatnya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 SKN ini ya, usulan-usulan dari beberapa kawan-kawan daerah di provinsi-provinsi lainnya se-Indonesia. Pertama, masalah tentang anggaran untuk pembinaan prestasi. Kita belum ada satu ketetapan berapa persen sih anggaran yang diberikan kepada KONI-KONI provinsi untuk melakukan satu pembinaan dari cabang-cabang olahraga prestasi. Ya, karena kita tahu bersama Indonesia telah mengikuti beberapa event dari mulai SEA Games, Asian Games, bahkan sampai ke Olimpiade. Ya, tentunya pembinaan ini kan tidak sekaligus pada jangka waktu yang pendek, tapi ada proses waktu yang panjang. Nah, untuk ini kan butuh satu dana atau biaya dalam pembinaan itu. Makanya sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh KONI-KONI ya se-Indonesia adalah ketetapan bahwa berapa persen sih anggaran untuk pembinaan olahraga di setiap wilayah. Kami kan pernah bicara-bicara paling tidak diberikan 2,5 sampai dengan 3% dari APBN atau APBD untuk melakukan satu pembinaan. Itu Pak, pertama. Terus kedua adalah setiap kali PON, beberapa kali, cabang olahraga yang dipertandingkan kadang-kadang berganti-ganti Pak. Jadi tidak ada satu standar. Harusnya ada satu standar yang ditetapkan. Ya, bahwa setiap cabang olahraga, setiap kali PON, harus ada cabang olahraga. Apa kita mengaju kepada Olympic Games, cabang olahraga yang dipertandingkan, apa Asian Games, atau SEA Games. Ya, sehingga setiap kali PON, cabang olahraga memang distandarkan, itu akan dipertandingkan. Jadi kadang-kadang jangan suka atau tidak suka dari tuan rumah, ini nggak ada standar. Kita namanya tidak membina. Kita boleh setiap wilayah, setiap daerah ingin menjadi juara umum. Tapi caranya harus sportif dan standar dari cabang-cabang yang olahraga yang dipertandingkan itu harus ada Pak. Jangan sampai ketika Indonesia akan mengikuti satu event, ya misalnya Asian Games atau SEA Games, kita baru mencari lagi atlet, kita melakukan seleksi lagi. Tapi kalau dari PON ini dipertandingkan kan kita sudah siap. Siapa-siapa sih peraih medali emas, perak, dan perunggu ketika di PON itu, tinggal mereka dibina lagi untuk kelanjutannya seperti itu. Jadi tidak mengulang lagi. Ini banyak di Asian Games, di SEA Games dipertandingkan, di PON tidak dipertandingkan. Seperti itu yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 ini yang memang perlu ada satu revisi. Menurut saya itu yang paling terpenting ya. Karena kita tahu bersama Pak bahwa merah putih ini bisa berkibar
Indonesia Raya bisa menggema hanya dua aja Pak unsur Pak. Iya. Ketika kepala negara kita datang ke negara sahabat dan prestasi dari atlet yang bisa mencapai puncak prestasi. Di situ merah putih berkibar, di situ Indonesia Raya bisa bergema. Oleh karena itu ya, kita harus konsekuen dalam perubahan ini untuk memasukkan aturan-aturan seperti itu. Sehingga dana untuk pembinaan nantinya kita sudah tahu, kita bisa merencanakan berapa yang akan diperoleh oleh para pembina itu. Kemudian juga cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON, kita sudah punya satu standarisasinya. Ya. Jangan sampai atlet sudah berlatih, tapi tidak dipertandingkan. Jadi itu kecewa bagi atlet-atlet tersebut. Saya kira itu Pak yang paling Pak penting Gede, menurut saya Pak. kemampuan daerah itu untuk mendanai olahraga itu memang berbeda-beda ya. Ya. Nah, itu apakah harus ada ketentuan khusus dari pemerintah pusat supaya ini ada pemerataan? Saya kira itu juga penting Pak. Ada satu ketetapan Pak melalui undang-undang. Berapa persen dari APBD sih misalnya. Karena masalahnya kan setiap daerah itu berbeda-beda satu sama lainnya Ya. tentang pendapatan daerahnya. Jadi bisa mendapatkan persentase daripada pendapatan daerah tersebut. Seperti itu. Jadi dengan demikian ini kan sebagai memotivasi Pak Ya. masyarakat untuk bagaimana saya juga agar bisa berprestasi seperti itu. Nah kalau tidak ada itu ya mungkin pembina juga tidak berjalan dengan baik, lalu tidak ada yang memotivasi masyarakat untuk menjadi atlet yang baik. Nah, seperti itu Pak, saya kira itu penting Pak, karena kita tidak tahu ya bahwa banyak peluang, banyak masyarakat kita sebenarnya yang juga bisa berprestasi, cuma belum tergali. Kenapa? Mungkin kalau saya lihat dan saya dengar dari beberapa kawan-kawan KONI di wilayah atau di daerah itu masalah dana. Itu Pak. Baik, saya menyapa ada Ketua Umum KONI yang baru bergabung menonton acara ini. Selanjutnya saya mau ke Pak Bangkit. Pak Bangkit, dari perspektif hukum, bagaimana Pak Bangkit melihat Undang-Undang SKN ini sudah mengakomodir belum untuk semua pelaku olahraga ini? Termasuk juga di situ kan ada BAURI yang kalau ada sengketa olahraga itu penyelesaiannya di BAURI itu. Nah BAURI sendiri ini sudah mewakili aspirasi hukumnya belum nih? Oke, baik Pak Margon. Jika saya cermati di dalam Undang-Undang 3 2005 tentang SKN, di situ ada yang namanya pasal 88 ya, mengenai masalah penyelesaian sengketa. Itu terjadi yang namanya dualisme ya. Kalau tidak salah di dalam pasal 88 ayat 2 itu dibawa ke BAURI manakala terjadi yang namanya sengketa. Sisi lain, di situ dipersilakan masuk kepada peradilan. Nah ini, ini yang jadi persoalan, ya kan? Kalau artinya memang sudah diberikan kesempatan penyelesaian sengketa di BAURI, selayaknya revisi ke depan Undang-Undang SKN itu ditetapkan saja hanya arbitrase, ya, hanya arbitrase. Apakah itu BAURI, apakah arbitrase di yang namanya KOI? Ini dalam SKN, ya kan? Nah, sisi lain, bahwa jika dituangkan di dalam penyelesaian sengketa di BAURI, maka dengan demikian setiap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kon-kon, ya, itu pun harus merevisi dan harus artinya menggiring setiap sengketa di dalam konnya itu adalah ke BAURI, Ya. atau di arbitrase di KOI, kan gitu, Ya. sengketa-sengketanya, sehingga terjadi ya namanya kepastian hukum. Kalau artinya diluangkan di dalam pasal lain juga disitu menyatakan dipersilakan ke peradilan. Ini persoalan. Artinya persoalan adalah sudah menang di BAURI, bisa lagi digugat di peradilan umum. Artinya kasihan orang terombang ambing. Penyelesaian di peradilan umum pun tidak artinya memakan waktu banyak. Kalau di BAURI
itu lebih cepat sehingga ada kepastian hukumnya. Ini yang seharusnya direvisi di dalam SKN. Jadi hasil putusan Bahuri belum berkekuatan tetap ya? Oh, belum. Jadi masih bisa untuk diajukan di peradilan umum. Karena di situ ada peluang diberikannya. Kan gitu. Ya. Nah, konsekuensinya kalau artinya hanya di Bahuri, artinya anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar rumah tangga seluruh KON, ya seperti KNPC dan sebagainya. Kalau KON ini kan sudah ada digiring untuk dia penyelesaian sengketanya di Bahuri, arbitrase. Itu udah benar itu. Kan gitu. Tapi di SKN sendiri ya ada dualisme. Arbitrase dan peradilan umum. Nah, ini jadi persoalan. Kalau bisa direvisinya itu arbitrase saja. Artinya arbitrasi olahraga ya. Ya. Karena arbitrasi ini bermacam-macam. Arbitrasi olahraga kan gitu. Artinya sengketa olahraga diselesaikan di Bahuri selesai. Bahuri. Nah, satu sisi lagi termasuk penyelesaian di arbitrasinya itu adalah kalau di Bahuri ya Bahuri, persoalan KOI, Ya. anggota KOI larinya ke Bahuri juga. Ya. Jangan dibuatkan tersendiri. Ini jadi persoalan lagi. Ya kan jadi persoalannya manakala adalah atletnya menjadi adalah atlet dikirim melalui KOI, ada persoalan. Dia mau gugat di mana nih? Bahuri atau bukan Bahuri? Padahal arbitrasenya sama nih di luar itu. Kena KOI punya arbitrase, KONI punya arbitrase. Ya. Ditetapkan di sini. Jadi arbitrasi KONI yaitu lebih bagus. Sehingga artinya KOI penyelesaian katanya ngikut di Bahuri. Kan gitu. Di bawah, bukan arti di bawah KONI. Artinya tak ada kemandirian. Jadi itu yang lebih kepastian hukum. Ya kan. Dan kalau bisa pula, ya kan, di dalam SK ini masalah KOI, udahlah artinya KOI narasinya di dalam undang-undang SKN dimasukin di bawah KONI saja, KON sendiri. Kan gitu. Yang seharusnya juga artinya nggak gentle ya pembuat undang-undang kemarin itu kan. KOI secara narasinya pasti ada. KOI. Kalau KONI dibuat kon. Ya. Atau ini. Ya kan udahlah, KOI masukinnya ke KON. Sehingga jadi yang namanya arbitrase sendiri. Ya. Itu Pak Markon. Baik, Pak Bangkit. Pemirsa dan penonton juga boleh mengajukan pertanyaan lewat Instagram kita. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum saya melanjutkan kepada Pak Taufik. Pak Taufik, dalam perubahan ini nanti, USKN itu selama ini kan masalah masa depan atlet itu belum tercakup di situ ya. Sudah ada belum di yang mungkin usulan untuk memasukkan itu? Karena banyak juga orang tua atlet itu masih ragu untuk membiarkan anaknya menekuni sebuah cabang olahraga gitu kalau masa depannya nggak jelas. Ini bagaimana jaminan untuk di hari tua yang dijamin undang-undang gitu? Ya Pak, ini merupakan 3 aspek yang harus diperhitungkan. Makanya di tengah pernah di awal bahwa perubahan undang-undang SKN ini adalah inisiatifnya DPR, pengetahuan saya begitu. Dan sekarang ini, waktu itu kita mengenal bahwa akan dikejar pada tahun 2020. Kemarin pada waktu rapat dengar pendapat umum itu ada satu hal yang melegakan buat kita bahwa ternyata ini tidak lagi diburu-buru di tahun 2020 ini Pak. Mengingat memang masa pandemik, tapi menurut teman saya adalah karena memang semua problem semua keadaan, semua kajian memang harus ditampilkan sehingga undang-undang olahraga ini menjadi lebih ajak, lebih lestari lah, tidak hanya dalam kurun waktu 15 tahun sudah harus berubah lagi gitu ya. Saya rasa Pak Bangkit, Pak Gede tahu situasi kondisional pada saat pembentukan atau terciptanya undang-undang itu memang penuh ya keadaan dinamika lah. Barangkali sekarang ini dengan diberikan waktunya menjadi lebih lama, menurut saya ini masanya untuk bisa dikaji lebih jauh, termasuk masa depan atlet harus kita perhitungkan. Jadi ini ada 2 aspek, adalah ya tentu saja dalam lingkup olahraga pendidikan bagaimana atlet itu berlatih tapi tetap juga mendapatkan pendidikan Pak. Karena masa depan mereka ini tentu selain prestasi yang
dalam kurun waktu akan bisa dicapai antara 4 sampai 12 bahkan mungkin 16 tahun ya bagi atlet-atlet atau cabang olahraga yang usianya bisa sampai 30-an gitu kan, itu bisa 2, 3 kali 4 olimpiade atau 4 kali PON. Nah, oleh karena itu juga harus terjamin atau harus bisa didukung oleh dunia persekolahan, dunia pendidikan, sehingga pada waktu nanti mereka lulus prestasinya ada, kemudian pada suatu waktu ada lingkup atau ada kesempatan untuk bekerja dan juga punya latar belakang pendidikan yang memadai. Cukuplah, sebetulnya sudah banyak contoh-contoh yang atlet berprestasi gitu ya, yang pendidikannya juga berhasil. Bukannya sekedar S1, S2, bahkan ada yang sampai S3 ya. Dede Erawati, kemarin saya baru menguji ada Eka Purnama Indah dari Kalimantan Selatan yang dulu peloncat indah, itu sudah bisa lulus S3 gitu ya, Richard Sambera dan banyak lagi yang lain. Jadi memang kalau terlihat sesudah itu ya baik tampilan maupun lingkup pekerjaan pada saat dia sudah tidak berprestasi lagi ada jaminan. Selain memang perlu jaminan pada saat situasional yang pada saat mereka berprestasi dengan kemudahan pada waktu mendapatkan sekolah. Bukan hanya di PPLP, PPLP memang tempatnya lah PPOP ya, sekolah khusus olahraga. Tapi juga ada atlet-atlet yang pengen sekolahnya bukan di sekolah olahraga, di sekolah umum. Kuliahnya selain di kuliah fakultas olahraga, ingin juga di kuliah di tempatnya Pak Bangkit, kuliah umum gitu ya, atau mungkin di Pak Gede, teknik gitu ya. Dan itu ada juga, nah ini juga harus diberikan tempat, karena ini kan minat bakat dia hidupnya di situ. Lalu juga penghargaan selain dalam bentuk tadi kemudahan pendidikan, kemudahan ketika proses. Atlet-atlet ini juga kan pada saat mereka mencapai ingin meraih prestasi-prestasi puncak gitu ya, itu kan training centernya berbulan-bulan Pak. Bahkan tidak jarang ada pelatnasnya di luar negeri. Nah itu juga harus diakomodir cara pembelajaran jarak jauhnya. Saya pernah melihat ada atlet yang sekolah dimanapun, yang berlatih dimanapun, sekolahnya tetap diakui oleh sekolahnya diberikan fasilitasi. Nah ini yang baik, sehingga tidak ada kata putus sekolah. Tidak ada lagi dikotomi pertentangan antara sekolah, prestasi atau olahraga. Prestasi. Nah ini harus tidak boleh. Nah di sisi lain tentu juga dengan penghargaan ya, baik itu nanti kemudahan pendidikan maupun tanda petik ya adanya bonus, walaupun itu bukan merupakan tujuan utama ya, tapi kemudahan pada saat proses-proses ini yang diperlukan sehingga atlet, orang tua, masyarakat merasa yakin, oh kalau anaknya berhasil bisa dapat begini. Termasuk berhasilan ini juga tidak harus di tingkat nasional, Pak, barangkali di tingkat daerah. Karena untuk menjadi juara nasional seperti di cabang olahraganya Pak Gede, berapa banyak itu yang di bawah yang juga ternyata levelnya pada tingkat daerah saja ya, mestinya dia dihargai di daerah, tidak hanya baru nasional kemudian baru dihargai, karena di sana cuma 1, 2 kadang-kadang. Sementara di sini kan ada 10. Kemudahan sekolah saja lah Pak, karena biar bagaimana ada juga yang pengen berolahraga prestasi pada level tertentu saja dan sekolahnya tetap berjalan. Dan bukannya di olahraga, walaupun di olahraga kita yakini sudah berjalan dengan baik lah. Baik, terima kasih Pak. Pak Gede, kalau menilik kepada masalah pendanaan ini, pada pasal 69 itu sudah jelas pendanaan itu dilakukan oleh pemerintah, mungkin pusat ya di sini ya, kemudian ada provinsi dan masyarakat. Dulu itu ada, kalau masyarakat itu juga bisa terlibat dalam pembinaan olahraga ya, ormas seperti dulu PWI, saya waktu itu 93 aja itu dulu bisa kita menggelar event-event yang sifatnya junior. Untuk mencari pembinaan dasar. Bagus. Jadi ada tenis misalnya, tenis junior, PWI Jaya. Nah itu waktu itu kita dengan mudah mendapatkan anggaran, misalnya dana-dana CSR dari perusahaan, dari BUMN, BUMD. Nah sekarang ini dana CSR itu kan udah dihapus, dialihkan fungsinya kalau nggak salah itu untuk kegiatan sosial Pak Gede. Ya. Kalau menurut Pak Gede ini perlu nggak sih dikembalikan lagi itu, atau dibagilah porsinya supaya olahraga ini terbantu gitu dari dana CSR itu? Baik, terima kasih Pak Markot. Kalau menurut saya memang perlu dikembalikan Pak. Tetapi untuk mencari sponsor atau CSR, memberikan bantuannya kalau kepada KONI sepertinya jauh Pak. Kebanyakan mereka lebih mendekat kepada cabang-cabang olahraga yang memang populer di masyarakat. Contoh badminton, voli, basket, sepak bola, ya. Itu yang lebih dikenal oleh masyarakat. Sehingga CSR itu kalau ke cabang olahraga
mungkin lebih mudah mencarinya dibandingkan kalau KONI yang mencari CSR seperti itu Pak. Ya, dan itu pun mereka memegang satu cabang olahraga. Ya memang olahraga itu olahraga masyarakat yang memang cenderung digemari oleh masyarakat seperti yang saya katakan tadi. Saya pikir itu. Tapi andai kata memang itu dikembalikan sehingga kita bisa mendapatkan CSR atau bantuan dari beberapa pengusaha-pengusaha besar di masing-masing kotanya, saya kira tidak ada salahnya. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab pembinaan pendidikan sosial itu kan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ya. Siapa masyarakat ini? Ya pengusaha-pengusaha yang ada kan seperti itu. Ya. Di luar negeri juga yang lebih banyak juga berperan juga adalah pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar yang melakukan satu pembinaan sehingga mereka maju. Tidak harus negara aja atau pemerintah aja. Nah, ini kan memang setiap perusahaan besar kan ada sekian persen yang disisihkan untuk CSR, apa itu kegiatan sosial. Ya. Olahraga ini juga kan termasuk di dalamnya sebenarnya kalau kita melihat dengan anak-anak muda ya berlatih olahraga dan sebagainya, itu kan mengurangi niat-niat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang negatif. Karena dia sudah berpikir, saya ingin berprestasi, saya besok ingin bertanding. Bagaimana saya mengatur diri saya? Tidur saya harus cukup, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya harus begini, harus begini. Nah itu. Dengan demikian secara otomatis mereka akan bisa mengendalikan dirinya. Ya, saya kira itu satu jalan yang lebih baik, Pak. Ya. Cuma mungkin saya sedikit menambahkan dari keterangan Pak Taufik Yudi. Ya. Karena kebetulan di KONI ini kan saya di organisasi ya. Banyak juga keluhan-keluhan dari atlet-atlet kita, terutama seperti izin dari sekolah. Ya. Iya, betul. Ada yang memberikan, ada yang tidak. Nah, menurut saya di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 ini itu bisa dicantumkan izin bagi atlet-atlet untuk dia berlatih. Mungkin Platda atau Platnas kita nggak tahu. Jadi dengan mudah dengan adanya aturan kita nggak perlu lagi sudah bersurat nggak mempan kita ketemu, itu masih banyak sekolah yang seperti itu. Padahal atlet-atlet itu juga bukan hanya sekedar untuk DKI, bukan negara, tapi juga mengharumkan nama sekolahnya, itu otomatis itu Pak. Nah lalu juga sekolah-sekolah Pak jalur prestasi. Alhamdulillah sih kalau di DKI kemarin Pak melalui jalur prestasi mereka untuk mendapatkan sekolah SMA atau kuliah sudah ada Pak ya, terutama SMA kemarin kan sempat cukup ramai, sulit untuk mendapatkan masuk ke SMA ya. Mereka padahal punya prestasi bahkan Result bukan aja nasional, internasional mereka sudah itu. Nah kalau di DKI sudah berjalan kemarin dengan Dinas Pendidikan, sehingga atlet-atlet itu menggunakan atau melampirkan sertifikat-sertifikat dari prestasi yang pernah diraihnya, seperti itu. Lalu kalau masa depan atau kesejahteraan atlet itu yang seperti Pak Taufik Yudi dikatakan waktunya habis buat pelatih dan sebagainya. Lalu bagaimana bagi atlet-atlet yang berprestasi kemudian saatnya sudah menurun? Ya, saya kira itu sudah saatnya pemerintah untuk mengambil alih. Mereka diangkat menjadi pegawai, kalau memang usianya masih mencukupi, ijazahnya mencukupi, persyaratan lainnya sudah mencukupi, tidak ada salahnya, sehingga dia tidak berpikir lagi bagaimana nanti saya ke depan, sehingga fokus mereka untuk berlatih dan berprestasi. Saya kira itu juga bisa dimasukkan ke dalam undang-undang ini, Pak. Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Pak Bangkit, sebelum undang-undang SKN ini lahir, dulu yang namanya KONI itu satu. Dan KOI itu adalah bagian luar negerinya KONI ya. Sekarang ini mereka sudah terpecah belah. Kemudian waktu ada Munas di Kupang 2011, ketuanya sudah terpilih, tapi yang satu tidak mau melepaskan, jadilah dua organisasi besar yang kedudukannya kan sama. Tapi yang namanya KOI kan tidak bisa melantik sebuah cabur gitu. Nah ini, tapi ada yang terjadi nih Pak Bangkit. Pak Bangkit gimana melihat ini masalah ini, dua cabur ini sekarang kadang-kadang sudah tidak berjalan pada jalurnya gitu, ada yang melampaui kewenangannya. Silakan Pak Bangkit. Baik Pak Margo, itulah persoalan yang kita harus bersama atau dikelirkan melalui SKN ini. Yang pasti kalau yang namanya cabur itu berinduk kepada KONI. Ya. Ya kan? Setahu saya tidak ada yang namanya cabur itu berinduk kepada KOI.
Sehingga yang namanya KOI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan, apalagi menerbitkan SK suatu cabur. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, di dalam anggaran dasar KONI udah jelas, ya kan? Itu memiliki yang namanya anggota-anggota cabur dan anggota-anggota di KONI itu sendiri. Ya, inilah juga yang namanya KOI harus memahami ini. Dan ini kalau terjadi memungkinkan untuk dapat digugat melalui arbitrase. Ya. Ya, biarkanlah arbitrase yang melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga terjadi konklusi untuk mengambil suatu keputusan mana yang paling tepat untuk dilakukan, diterbitkan SK terhadap suatu cabur. Ini yang penting. Dan ini juga adalah sehingga menghindari yang namanya kebingungan-kebingungan di para pelaku olahraga, di para pengurus cabur, dan masyarakat. Kalau ini tidak diatur secara pasti, ya, kemungkinan besar akan terjadi pengelolaan olahraga di Republik. Dan banyak yang dirugikan akhirnya nantinya. Inilah, kalau menurut saya kembali lagi, di SKN itu harus direvisi, ya kan, tidak memiliki suatu muatan politik, apalagi kepentingan, sehingga terjadi problem-problem, ya kan, yang saat ini banyak diperbincangkan seperti Pak Markon katakan tadi. Itu yang harus dilakukan pencermatan di dalam SKN ke depan dalam perubahannya. Ya. Nah, sisi lain juga, ya kan, bicara masalah penyelesaian sengketa, diwajibkan untuk para cabur atau kon-kon lain itu memahami betul posisinya kalau melakukan penyelesaian sengketa itu harus diarbitrase. Ya. Kan gitu. Nah, untuk mereka paham itu tadi kembali ke pasal 88 dalam SKN, ya kan, kalau nggak salah pasal 3 di situ, ya kan, itu harus diamputasi sehingga hanya satu arbitrase, termasuk arbitrase untuk di KOI itu dihilangkan atau KOI masuk ke KONI menjadi arbitrase satu sendiri. Ya. Jangan nanti dua arbitrase. Ya. Perang dia ya. Perang, satu juga yang bingung nih atletnya. Iya. Satu sisi adalah atlet coding, Satu lagi aku. satu lagi atlet yang difasilitasi oleh KOI. KOI tidak memiliki atlet. Iya. Setahu saya itu. Iya. Nah, ini juga mesti dipertegas. Jadi itu Pak Markon, Ya. artinya untuk melakukan pendidikan olahraga, aturan mainnya pun juga harus memiliki kepastian-kepastian. Ya. Demikian. Baik, pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Artinya apa yang kita perbincangan di sini adalah keinginan semua masyarakat olahraga untuk melahirkan sebuah undang-undang olahraga yang sempurna, bisa bertahan berkelanjutan dan tidak ada amandemen misalnya 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Kalau sudah terakomodir semua kepentingan, saya rasa ini menjadi sebuah produk undang-undang yang kekal di kemudian hari. Demikian pemirsa diskusi kali ini. Sebagai penutup kita akan membacakan yel-yel dari acara ini. Baik, saya yang memandu, nanti bapak-bapak mengikuti. Salam olahraga jaya, DKI 1, PON Papua. Ayo berebut lagi. Terima kasih. Matahari bersinar terang, menyinari tanah lapang. Derap langkah macan Jakarta.